ibu-ibu rahimakumullah, bahwa saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, orang tua kita, dan anak-anak kita juga yang sudah meninggal dunia, perlu diketahui kondisi mereka tidak sama antara yang satu dengan yang lain, sekalipun dikuburnya satu makbaroh. Di antara mereka ada yang sedang disiksa, ada yang sedang mendapatkan nikmat kubur, ada yang sudah masuk surga, jadi begitu mati langsung masuk surga. Ada lagi yang ditidurkan, nanti dibangunkannya di hari akhirat nanti. Dan banyak kondisi mereka sekarang berbeda. Ada yang lagi disiksa, dapat kenikmatan, ada yang sudah langsung masuk surga, dan juga ada yang sesungguhnya mereka tidak mati, masih hidup bersama kita ini. Ini kondisi yang meninggal. Saya terangkan satu persatu bahwa siapa yang disiksa itu adalah mereka yang di dunianya hanya melakukan kemaksiatan dan matinya tidak membawa iman, maka dia akan mendapatkan siksa kubur sampai nanti kiamat. Berapa miliar tahun lagi kiamatnya, ya pokoknya terus disiksa sampai kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan jangan sampai ada saudara-saudara kita yang mengalami nasib semacam itu. Ada lagi orang yang meninggal, tetapi Tuhan mengatakan mereka tidak mati, tetapi mereka masih hidup dan masih mendapatkan rizki dari Allah dan masih bersama kita di dunia ini. Secara jasad mereka sudah dikubur. Dan kita tidak bisa menemui orang yang sudah dikubur itu di rumahnya nggak ada. Di kantor nggak ada. Di ladang bawangnya nggak ada. Ya, di Jakarta nggak ada, yang ada sudah dikubur kok. Tetapi Allah mengatakan bahwa mereka masih hidup. Ini malah Tuhan menegaskan, wanti-wanti, jangan sekali-kali engkau menduga dengan nun taukid, wala tahsabanna, benar-benar Allah mentaukidi, jangan sekali-kali engkau menduga. Siapa yang diduga? Alladzina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang terbunuh di medan pertempuran membela Allah. Apa yang diduga amwata, bahwa mereka sudah mati? Kata Allah tidak, mereka tidak mati, tetapi mereka masih hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, tetapi mereka masih hidup dan masih mendapatkan rizki dari Allah. 'Inda rabbihim yurzaqun, asalnya yurzaquna 'inda rabbihim. 'Inda rabbihimnya didahulukan jadi 'inda rabbihim yurzaqun. Artinya bahwa mereka masih hidup dalam artian yang mudah kita tangkap, mereka masih memberikan inspirasi kepada kita yang masih hidup. Namanya masih disebut sehari-hari. Bahkan terkadang seringkali mereka itu bisa masuk dalam mimpi-mimpi anak cucunya, membimbing anak-anak cucunya. Ya, ketika anak-anak cucunya itu akan berbuat maksiat, masuk dalam mimpi dan memberitahukan, menegur, wahai anakku, jangan kau lakukan seperti itu. Masih bisa bersilaturahmi. 'Inda rabbihim yurzaqun itu artinya bukan hanya mereka masih makan dan minum, tapi masih bisa berkomunikasi, masih bisa niliki anak putu, masih bisa memberikan inspirasi dan sebagainya.
Itu artinya bahwa wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Setelah orang yang disisa dalam kuburan, ada orang yang dinyatakan tidak mati, dan ada lagi yang langsung begitu rohnya keluar langsung dijemput oleh Allah, langsung masuk neraka. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang jiwanya damai, ya, tidak melakukan dosa-dosa. Rapornya rata-rata 10 semua. Jadi dinyatakan lulus. Jadi karena sudah dinyatakan lulus, ngapain dihisab nanti? Sudah pasti kok. Ya udah langsung masuk surga. Nah, ini pendapat Ibnu Abbas, ya. Sahabat Nabi mengatakan seperti itu, bahwa surga sekarang sudah berpenduduk. Tetapi mungkin tidak banyak karena sangat sedikit sekali orang yang tidak berdosa ini. Bisa dihitung jari lah, tapi yang jelas mereka masuk. Dalil pertama, karena Al-Quran menyatakan al-jannatu u'iddat lil muttaqin, artinya sudah dipersiapkan, sudah rampung, sudah selesai. Artinya betapa sia-sianya dan betapa muatirnya kalau surga sampai sekarang masih kosong. Eman. Itu. Kemudian lagi orang-orang yang jiwanya damai, itu artinya orang yang tidak melakukan dosa, baik kemusyrikan zahir maupun atau kemusyrikan asyirkul jali atau juga asyirkul khafi, kemusyrikan yang tersembunyi. Kemusyrikan yang tersembunyi itu ya sehari-hari kita lakukan. Ketika kita berbuat baik dan kita publikasikan bahwa wartawan dan kita selalu menyebut-nyebutnya kepengen ketahuan orang, itu namanya apa? Ria. Ria itu adalah syirkul khafi, syirik kemusyrikan. Di mana kemusyrikannya? Dia berbuat baik kok, dia sedekah, dia bantu anak yatim, tapi karena bawa wartawan 5 difoto dan dipublikasikan di surat kabar, nah kepengen ditonton oleh orang, nah disitulah adanya kemusyrikan. Di mana letak kemusyrikannya? Artinya orang ini tidak merasa cukup kebaikannya disaksikan Allah. Dalam Al-Quran kita mesti ketika berbuat baik, wa kafa billahi syahida, biar Allah saja yang menjadi saksi. Nah, ketika dia tidak merasa cukup disaksikan Allah, perlu disaksikan manusia, disitulah letak kemusyrikannya. Bahwa Allah dianggap tidak cukup kesaksiannya, harus didukung dengan kesaksian manusia. Disitulah kemusyrikannya. Kemudian juga orang yang tidak pernah berkeluh kesah menghadapi segala macam kesulitan, dia selalu memuji Allah, ya. Walakal hamdu ala ma qadait, apapun yang menjadi keputusanmu, aku selalu memujimu. Apapun selalu memuji, tidak pernah berkeluh kesah. Karena berkeluh kesah itu artinya ngomelin Gusti Allah. Barang siapa yang berkeluh kesah artinya sama dengan komplain kepada Allah. Man batha faqad syaka. Barang siapa yang berkeluh kesah kepada teman-temannya tentang kesulitannya, sama dengan komplain kepada Allah. Itulah, maka orang-orang yang masuk surga itu adalah orang yang berserah diri secara total dan siap menerima apapun yang menjadi ketentuan Allah. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Nggak dapat duit, alhamdulillah. Duitnya hilang, alhamdulillah. Selesai. Nah, orang yang tidak pernah punya rasa takut dan kecewa, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak pernah ada kecewa. Berserah diri secara total. Itulah yang disebut an-nafsul mutmainnah. Ketika kita sudah mencapai tingkat nafsul mutmainnah, maka kematian kita adalah berdasarkan panggilan Tuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai, irji'i ila rabbiki, pulanglah engkau kepada Tuhanmu,
radiyatan mardiyah, engkau suka, Tuhanmu suka. Wadkhuli fi ibadi, silakan bergabung dengan hamba-hambaku, naik kendaraan bersama-sama, begitu sampai tujuan fadkhuli jannati, silakan masuk surga. Itu dalil-dalil bahwa ada orang yang sudah masuk surga. Nah, ada lagi orang yang berimbang kebaikan dan keburukannya, 50-50. Kejahatannya 1 ton, kebaikannya 1 ton. Sampai malaikatnya keder, mau digebukin ada kebaikannya, mau dikirim langsung ke surga bawa dosa. Nah, itu mereka ditidurkan oleh Allah. Kapan dibangunkannya? Nanti akan dibangunkan ketika sudah datang kiamat. Di situ diceritakan dalam surat Yasin, mereka ditidurkan, ketika kiamat datang mereka dibangunkan. Ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Hati-hati Bu, baca ayat ini ada sakta. Itu perlu saya jelaskan. Ya wailana man ba'atsana min marqadina, sakta hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kalau dibacanya langsung mimar qadina hadza, maka maknanya akan berubah semuanya. Membahasana mimar qadina hadza, siapa yang membangunkan kami dari tidur ini. Nah, nanti mawa'ad rahman, Allah tidak berjanji. Bayangkan gawat enggak? Makanya berhenti. Sakta itu berhenti tapi tidak bernafas. Jadi bacanya ya wailana membahasana mimar qadina hadza mawa'ad rahman wa sadaqal mursalun.